Di kos Beli Lembah. Di kos Beli Lembah sendiri, setelah pulang dari kafe yang ada di tengah hutan, Beli Lembah kini seperti biasa melakukan adegan cinta bersama gunung. Namun kali ini keduanya bercinta di rumah gunung. Jujur, Beli Lembah merasa sedikit canggung saat kembali datang ke rumah gunung. Beruntung keluarganya masih menerima dengan hangat. Itu karena memang putusnya hubungan keduanya akibat kesalahan gunung sendiri. Namun berbeda dengan Beli Lembah yang cukup senang karena dapat diterima kembali di rumah gunung, juga rindu dengan kamar yang biasa keduanya gunakan untuk menyalurkan hasrat keduanya. Namun gunung merasakan ada yang berbeda dari Beli Lembah yang membuatnya penasaran. "Nung, kamu kenapa? Dari tadi diam aja loh. Apa mau masih lanjut? Sabar dulu. Ini baru keluar ya, setengah jam lagi baru bisa on lagi dan dijamin durasi lebih lama." "Aku diem dari tadi bukan karena durasi. Aku diem kenapa kamu tadi buru-buru ngajak pulang. Padahal kita baru aja datang, lagi asik-asiknya dansa. Kan aku udah bilang, aku gak tahan, lagi pengen banget loh sama kamu. Buktinya aku gak tahan kan, barusan cepet keluar. Itu karena saking gak kuatnya nahan dari tadi." "Yakin?" "Ya." "Lembah, aku kenal betul gimana kamu. Kita udah lama bersama. Aku hafal betul bagaimana kamu. Jadi aku tahu kamu bohong atau tidak. Bahkan aku tahu alasan kamu kenapa kamu ngotot pengen buru-buru pulang," ucap gunung yang membuat Beli Lembah panik. "Nong, ada apa antara kamu dengan lereng?" Seketika Beli Lembah mengelus dada saat gunung curiga dan juga menuduh Beli Lembah ada sesuatu dengan lereng. "Kenapa kamu bisa curiga sama lereng?" "Itu karena saat Bukit dan si cowok waiters yang di resto tebing itu tiba-tiba datang, kamu mengajak pulang sesaat setelah lereng pergi." "Tapi kenapa kamu curiga sama lereng? Kenapa kamu gak curiga sama Bukit?" "Kenapa Bukit? Memangnya kamu suka dengan Bukit?" "Misalkan, kan cuma nanya, kenapa kok lereng? Coba jelasin sama aku. Kenapa kamu bisa curiga dan cemburu sama lereng? Penasaran aku jadinya. Kan kamu pernah bertemu dia dan aku kenalin di resto waktu itu." "Justru itu, aku tahu kalau lereng bukan anak travel. Gak ada hubungannya dengan kerjaan kamu. Sama-sama mencari tamu, tapi tamu gigolo. Kedua, aku bisa melihat tatapan mata lereng yang genit sama kamu. Berbeda dengan Bukit yang tak peduli dengan siapapun. Dan aku melihat Bukit dan anak karyawan resto itu terlihat saling mencintai. Feel-nya lebih dapet." "Tahu dari mana kamu? Mereka cuma berteman." "Aku bisa melihat dan merasakan. Ciuman lereng dengan kliennya adalah ciuman fake, sedangkan ciuman tebing pada Bukit adalah real dari hati." "Sok tahu kamu, jangan melihat dari luarnya aja. Hati orang siapa yang tahu? Sama seperti kamu kan, ragamu dari luar memang bersamaku, tapi hatimu siapa yang tahu?" Beli Lembah yang merasa tersinggung itu bukannya kesal, malah horny mendengar sindiran gunung. Beli Lembah menatap gunung, mendekatinya hingga kemudian, "Lembah, coba kalau memang kamu benar-benar pandai menilai, nilai aku. Kalau kamu memang pandai membaca, baca pikiranku. Dan kalau kamu pandai merasakan, rasakan hatiku. Rasakan apa aku beneran masih sayang atau enggak sama kamu." Seketika gunung gugup, sekalipun keduanya sudah bercinta, namun tubuhnya bergetar saat Beli Lembah mencoba mencumbunya. Gunung percaya pada Beli Lembah, masih ada cinta dalam hatinya untuk gunung, meski ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Di hotel sendiri, malam ini lereng sedang check-in dengan kliennya. Dan begitu keduanya selesai bercinta, kliennya tepar, sedangkan lereng seperti biasa merokok di depan kamar sembari mengecek pesan di HP-nya yang ternyata terkirim 1 jam yang lalu. Mungkin saat tebing dan Bukit masih berada di kafe tadi. "Kamu di mana?" "Di hotel. Melampiaskan nafsuku pada klien setelah melihatmu bersama Bukit." Lereng membalas pesannya, namun tebing belum membalasnya. Lereng pun kembali masuk ke kamar menghampiri kliennya, sembari menunggu balasan pesan dari tebing. Di jalan sendiri, tebing kini pulang bersama Bukit.
Berbeda dengan saat berangkat tadi yang diselingi canda tawa, tapi saat perjalanan pulang dari kafe atau bar yang ada di tengah hutan itu, kini keduanya sunyi dan cenderung diam, terutama Bukit. Dan Tebing berusaha untuk mencairkan suasana. Kit, nanti aja ngobrolnya kalau udah sampai kos. Oke, tapi kamu gak marah kan? Enggak. Terus, kenapa diam aja? Ntar aja nanyanya di kos. Oke. Kamu rapat amat meluknya. Gue takut. Gue merem. Gelap banget. Gue gak mau lihat. Kasih tahu gue kalau udah nyampe jalan besar. Ya. Bing. Kayaknya gue lapar deh. Buset, kenapa kamu tadi gak pesan makanan berat? Gak kasihan lo. Ntar duit lo habis. Kan lo yang traktir. Gak bakal ngabisin gaji sebulan. Bukan gitu juga. Bosan makanannya gitu-gitu aja. Mau aku masakin lagi? Gak usah. Lo capek. Mending cari warteg aja. Enak dan bikin kenyang. Atau, oh iya, gue traktir lo nasi padang aja ya. Gue pernah diajak beli lembah ke sana. Enak banget, mau nggak? Terserah kamu aja. Ya udah, capcus. Ya, tak lama kemudian keduanya pun sampai di sebuah warung Padang. Dan begitu keduanya masuk, Mas Bukit, Mas, siapa lupa? Leo. Oh, iya lupa. Mana beli lembahnya? Oh, waduh, gak tahu ya. Mungkin malam mingguan sama pacarnya. Dan kebetulan gue malam mingguan sama teman kos. Ucap Bukit yang seketika membuat cowok karyawan nasi padang itu terlihat senang. Oh, jadi masnya bukan cowoknya beli lembah? Bukan. Malah Tebing yang menjawab, yang membuat Bukit melongo. Oh, silakan mas, pakai apa? Bing, lo mau apa? Rendang dong. Sama apa lagi mas? Sayur, sambal, lengkap? Sayurnya jangan singkong, nangka aja. Sambal merah, kasih tahu balado mas. Jangan lupa kasih kuah gulai. Oke, nah ini silakan. Bing, duduk di dalam aja, di ruangan AC. Mas Bukit pakai apa? Pakai... Ya, Tebing pun berjalan masuk ke ruangan AC. Dan sembari menunggu Bukit, Tebing memperhatikan cowok yang sedang melayani Bukit itu. Terlihat begitu berbeda saat memperhatikan Bukit. Apa mungkin cowok itu suka Bukit? Apa mungkin cowok itu gay? Ya, Bukit pun masuk dan duduk di depan Tebing. Bing, lo mau minum apa? Es teh tawar aja. Mas, es tehnya 2 ya. Yang tawar 1, yang manis 1. Siap. Ya, keduanya pun makan bersama. Enak juga. Gak kalah sama yang deket resto yang biasa kita beli. Enak kan? Kalau gak dikasih tahu beli lembah, gue gak akan tahu. Kamu sering sama beli lembah kesini? Sekali, ini yang kedua sama lo. Kamu kenal sama tuh cowok? Yang mana? Yang tadi ngelayanin kita. Oh, Mas Leo. Gak kenal, orang baru 2 kali ketemu. Terus, kok dia bisa tahu kamu? Dan kelihatan akrab, ramah. Oh, kan dia kenal beli lembah. Beli lembah kan sering langganan tiap bawa tamu ke sini. Kedua, dia bilang inget gue pas dia lagi jalan-jalan beberapa waktu yang lalu. Pas ke taman wisata sama teman-temannya. Kalau ramah, ya wajib dong. Lo aja ramah kan sama pengunjung. Ya kali jutek, malas orang datang biar kata makanannya enak. Gue bilang, gue gak inget, saking banyaknya orang. Kenapa? Oh, gak apa-apa. Nasi padangnya enak, aku cocok. Lain kali kita bisa kesini. Oke, ucap Bukit tersenyum yang membuat Tebing yang melihatnya sedikit lega dan tenang. Jujur, Tebing sangat menyayangi Bukit. Namun Tebing tak mengerti rasa sayangnya seperti apa yang ia rasakan pada Bukit. Kadang rasa sayang seperti seorang kakak pada adiknya, kadang seperti rasa sayang pada teman, bahkan kadang seperti seorang laki-laki pada perempuan. Meskipun Bukit adalah laki-laki, namun Tebing merasa senang memanjakannya setiap hari. Tebing juga tak mengerti dengan perasaannya. Yang jelas, Tebing tak suka jika Bukit saat ini dekat dengan beli lembah. Tebing tak suka jika Bukit dipermainkan. Meskipun Bukit homo, namun Bukit tidak pernah aneh-aneh. Itulah yang membuat Tebing menyukainya. Silakan es tehnya.
1 manis dan 1 tawar. Thanks mas. Sama-sama, ucap cowok bernama Liu itu menatap Bukit dengan tatapan yang membuat Tebing curiga. Lalu kemudian keluar ruangan AC, meninggalkan Bukit dan Tebing makan bersama. Tebing melihat Bukit dengan lahapnya. Emang dasar si Bukit perut karet. Dan mumpung ada kesempatan, Tebing yang tak sabar itu mencoba menanyakannya langsung. Kit, nanti aja ngobrol di kos. Nikmati nasi padangnya dulu. Ya sudah. Ya, Tebing dan Lereng pun menikmati makan malamnya. Dan saat keduanya menikmati makan malamnya, HP keduanya sama-sama berbunyi, tanda pesan masuk. Beli Lembah dan Lereng tiba-tiba saja secara bersamaan mengirimkan pesan. Siapa Bing? Tanya keduanya bersamaan, keduanya saling menatap satu sama lain. Beli Lembah. Loh? Lereng. Ya, Bukit pun mengetikkan sesuatu, membalas pesan Beli Lembah. Diikuti Tebing yang juga sama, membalas pesan Lereng. Dan Tebing terlihat buru-buru menghabiskan makanannya. Kit, aku numpang sholat isya di musola ya, keburu kemalaman, takut gak nutut. Oh, ya udah sana, gantian. Ya, Tebing pun meninggalkan Bukit yang membuat Bukit curiga. Pasti sembari sholat dia mau chattingan dengan Lereng atau malah mau teleponan. Itu karena sikap Tebing terlihat aneh dan mencurigakan. Ya, Bukit kembali membalas pesan Beli Lembah. Kenapa berani chat? Dia dah tidur, aman. Kenapa gak ikut tidur? Seketika Beli Lembah menelpon Bukit yang membuat Bukit menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan begitu dirasa aman, Bukit akhirnya mengangkatnya. Kamu di mana ini? Di warung Padang sama Tebing, tapi dia lagi numpang sholat di musola. Oh, gak tahu kenapa Beli gak bisa tidur. Beli lagi duduk di depan kos, ngerokok mikirin kamu. Beli gak habis pikir, kok bisa dan kenapa kamu mau dicium Tebing. Beli juga gak tahu alasan Tebing melakukan itu karena apa. Cuma yang Beli gak habis pikir, sebenarnya kalian itu ada hubungan apa? Katamu kalian teman. Katanya kamu gak suka sama dia. Tapi Beli curiga. Kalian sama-sama saling mencintai. Beli, gue... Kamu kenapa? Gak usah grogi. Beli gak apa-apa loh. Beli gak marah. Beli cuma terkejut aja. Gak nyangka. Santai aja sama Beli. Beli malah senang kalau kamu mau jujur. Gak apa-apa. Justru Beli seneng. Sekarang yang jadi pertanyaan, Tebing beneran suka gak sama kamu? Beli takutnya kamu cuma dipakai pelampiasan aja. Padahal dia sukanya sama Lereng. Beli cuma mau ngingetin aja ya. Kalau Lereng itu cinta mati sama Tebing. Dan kamu tahu, Lereng kan? Yang jauh dari Tebing saja mudah ia dapatkan. Apalagi cuma seorang Tebing. Dan satu lagi, kalau Tebing mengecewakanmu, jangan lari kemana-mana ya. Larilah ke Beli. Beli siap anytime. Tut tut tut. Kit, udah. Loh, kok cepet? Ya mau ngapain lama-lama? Buruan. Setelah ini kita pulang. Oh, iya. Ya, Bukit pun buru-buru menyelesaikan makanannya. Lalu kemudian masuk ke musola. Dan baru saja Bukit masuk ke musola, Lereng menelpon. Kamu cemburu? Sedikit. Itulah kenapa aku segera pergi, melampiaskan rasa kecewaku. Itu bukan sebuah pelampiasan, tapi itu pekerjaanmu. Ya, tapi tetap saja, aku tidak suka melihatnya. Kamu pikir, apa kamu saja yang merasa tidak suka melihatku berciuman dengan cowok lain? Sedangkan aku, maksudku, coba ulangi lagi. Maksudku, kamu cemburu. Kamu gak suka melihatku bermesraan dengan klien. Aku tahu. Itu artinya kamu... Bing, udah. Sorry, aku pulang dulu. Tut. Seketika Tebing langsung menutup panggilan teleponnya saat Bukit berteriak. Lalu Bukit membayar ke kasir, lalu keduanya pun pulang. Dan di jalan, Bukit lagi-lagi kembali diam, yang membuat Tebing kembali bingung. Kit, kok diem?
Ngantuk, kekenyangan. Jangan ngantuk dulu, bahaya kalau sampai ketiduran. Pegangan. Udah nih, kenceng. Ya jangan kenceng-kenceng gitu. Ntar perutku kegencet, keluar kentut gimana? Ih, jorok lo, gak sopan, ada gue di belakang. Awas lo, tahu-tahu kentut bau jengkol. Gak makan jengkol tadi, tetap aja jangan kentut. Aduh, yang bener nyetirnya. Jalanannya emang begini. Lagian, kenapa lewat sini sih? Biar cepet. Lecet-lecet dah pantat gue. Mana masih sakit. Sabar, bentar lagi nyampe. Aku olesin dah. Enggak, ucap Bukit sembari memejamkan matanya dan bersandar pada pundak tebing hingga kemudian kepala Bukit hampir jatuh. Beruntung tangan kiri tebing dengan sigap langsung menangkap kepala Bukit dan menahannya hingga keduanya kini akhirnya sampai di kos. Bangun. Bangun. Loh, kapan nyampenya? Turun. Oh, iya. Wah, ini dia makanan dari Beli Lembah. Teriak Bukit langsung melek ketika melihat sebuah kotak makanan yang nyantol di gagang pintu kamar kos. Lihat makanan aja, melek. Dasar perut karet. Ya, tebing pun memarkirkan motornya, lalu mengambil kunci kos dan keduanya pun masuk. Bing, mau? Donat Jeko nih, banyak banget. Bagi-bagi sama Mas Ruli Gi. Tuh, orangnya baru pulang. Bing? Mas, kok baru pulang? Iya, tadi ada ngumpul sama teman-teman dulu. Mas, ambil mas donatnya, banyak banget. Wah, alhamdulillah. Kit, gimana pantatmu? Seketika Bukit berhenti mengunyah donatnya dan tebing memperhatikan Bukit. Oh, udah aman kok mas. Udah pakai salep kok. Ya kan Kit? Ucap tebing yang juga malu dan menginjak kaki Bukit. Oh, iya mas, udah mendingan. Kamu sih Bing, lain kali kamu jangan gitu lagi ya. Gak tega aku liatnya semalam. Bener-bener menegangkan. Iya mas, gak mancing mas? Tanya tebing mengalihkan pembicaraan. Gak dulu, capek banget hari ini. Besok kayaknya. Ikut mas, lusa aku libur. Ucap tebing. Gue ikut. Beres. Kita yang agak jauhan dikit ya. Boleh mas? Ya udah, aku tak mandi. Udah malam, ngantuk. Besok masuk pagi soalnya. Iya mas. Ya, keduanya pun masuk dan mengunci pintu. Kit, mau ngapain? Kamar mandi. Jangan mandi. Kagak, mau gosok gigi, cuci muka, cuci kaki, sama cuci anus yang udah lo robek. Brak, ucap Bukit masuk ke kamar mandi yang membuat tebing seketika langsung memanaskan air panas. Dan setelah air itu panas, tebing membawanya ke kamar mandi. Kit, buka. Bentar, gantian. Kenapa? Lo kebelet kencing? Atau mau berak? Kalau mau beol, numpang aja ke Mas Ruli sana. Gue masih lama. Buka. Jangan basuh pakai air dingin. Pakai air hangat. Udah selesai kok. Mana masih merah lagi. Gue lihat pakai kaca. Kayak memar. Pelecehan lo Bing. Jahat banget lo. Biar kata gue cowok, sakit juga anjir. Coba lo yang gue tusuk. Amit-amit dah. Ya makanya. Udah, jangan banyak ngomong. Cepet keluar. Iya ini udah. Krek. Buka CD-mu dan duduk di ranjang. Mau ngapain? Duduk aku bilang. Iya mau ngapain dulu? Aku mau kompres anusmu. Lo pikir bool gue demam? Habis dikompres minum Paramek gitu? Udah jangan banyak omong. Pengen cepat sembuh gak? Ya pengen. Udah 2 hari gue gak bisa BAB tahu, kesiksa banget. Numpuk-numpuk dah tuh sampah di ususmu. Banget, tanggung jawab lo. Ini mau tanggung jawab, makanya nurut. Duduk gak? Iya. Gue bisa sendiri. Lo keluar aja dulu ya. Ntar kalau udah selesai gue panggil masuk. Udah diem. Ribet amat. Buka. Lo nakutin banget sih Bing. Buka gak? Atau aku yang buka sendiri? Iya ini gue buka. Seketika Bukit membuka celana dan CD-nya, menutup miliknya dengan telapak tangannya, kemudian duduk dan bersandar di ranjang. Ngangkang. Bing, gue aja ya, gue bisa kok. Aku bilang ngangkang.
buka lebar-lebar. Gak usah malu sama-sama cowok ini. Ya, Tebing melihat Bukit terlihat panik. Namun perlahan-lahan paha putih mulus dengan sedikit bulu itu kini mulai terbuka. Dan terpampanglah sebuah lubang yang belum ia lihat selama ini. Dan lubang itu berkerut dengan sedikit merah memar di pinggirannya akibat ulah Tebing sendiri. Tebing sempat terdiam dan menelan ludah, menahan rasa yang entah apa ini rasanya. Lalu menatap Bukit yang ketakutan. Lalu Tebing mengambil kain kompres di lemari, mencelupkan pada air hangat dan set. Oh, perih. Tenang, aku pelan. Cukup Bing. Belum, ucap Tebing sembari sedikit mendorong dan menekan kain kompres pada permukaan lubang Bukit. Bukit yang melihat Tebing begitu serius membantunya itu lagi-lagi merasa terharu dan kagum. Bing, jangan dipelototin, gue malu Jir. Lo gak jijik apa? Enggak, anggap aja ngompres kepalamu. Maaf ya, aku gak sengaja melakukannya. Iya udah gue maafin. Tapi yang di kafe hutan tadi, itu kamu lakukan sengaja kan? Tanya Bukit yang membuat Tebing seketika melepas kain kompresnya. Lalu mencelupkan lagi ke air hangat dan kembali mengompresnya. Set. Oh, ngilu Bing, teriak Bukit namun mencoba menahannya. Iya, aku sengaja. Maaf. Sengaja karena kita sudah terlanjur sampai sana. Sayang kalau kembali, udah jauh-jauh, udah modal bensin, jalanan nanjak, dingin, masa batal? Itu bukan alasan yang tepat dan tidak ada hubungannya dengan ciuman. Aku gak mau kamu pulang hanya karena kecewa melihat Beli Lembah sedang bersama gunung. Itu saja? Gak ada yang lain? Lo cuma mau panasin Beli Lembah? Iya. Tapi kenapa harus dengan nyium gue? Padahal kita bisa aja bersikap biasa aja. Tak perlu berciuman segala. Perlulah. Kenapa? Kit, harusnya kamu berterima kasih sama aku. Aku ngelakuin itu buat jagain kamu, ngelindungin kamu. Agar supaya gunung tak curiga dengan hubungan kalian berdua yang gak jelas itu. Ngerti? Iya sih, tapi apa? Justru itulah momen yang pas di tengah lantai dansa. Kita tunjukkan pada mereka. Tapi gue jadi gak enak sama Beli Lembah. Pasti dia kesal dan cemburu sekarang sama lo. Justru tujuanku membuat dia cemburu sama kamu. Kenapa gitu? Ya karena biar dia mikir kalau cuma mau mainin kamu aja. Oh, selain itu ada lagi? Atau lo nyium gue karena lereng? Seketika Tebing shock dan bingung harus menjawab apa. Meski jujur di dalam hatinya sebenarnya ada sedikit rasa tak suka melihat lereng berciuman dengan kliennya. Meski memang itu sudah pekerjaannya. Oh, kenapa kamu bisa berpikiran ke lereng? Ya, lo cemburu kan lihat lereng sama kliennya? Kenapa cemburu? Itu kan memang pekerjaannya. Dia kan gigolo. Aku cemburu sama gigolo. Bullshit. Oh, pelan. Udah, sekarang aku ambil salep dulu. Bing, gue aja. Aku aja yang makein. Kalau kamu nanti susah. Kalau aku bisa ngeliat dengan jelas, bahkan sampai titik-titik memarnya. Ah, ya udah terserah. Udah lu lihat semuanya ini juga, ucap Bukit pasrah, menutup wajahnya dengan bantal, lalu malah merosot hingga tubuhnya kini terlentang sehingga pahanya terbuka lebar dan menunjukkan pemandangan yang luar biasa di mata Tebing. Tebing yang melihatnya itu seketika lagi-lagi menelan ludah, sangat seksi dan menggoda libidonya. Baru kali ini ia terangsang hebat melihat tubuh seseorang yang sudah lama bersamanya. Namun baru kini seluruh tubuhnya terekspos dengan jelas. Bahkan bagian intimnya dapat ia sentuh. Ya, Bukit pun membuka tutup salep. Lalu dengan perlahan-lahan mengoleskan ujung jarinya pada salep. Lalu sedikit membungkuk mengintip lubang kerut Bukit dan set. Pelan Bing. Sorry Kit, ini pelan kok. Gak panas kan? Kata Taufik dingin. Iya sih. Aduh, tapi ngilu. Lembut banget Kit.
Kok beda banget ya sama punyaku yang biasa aku sentuh saat cebok? Bacot, buruan, jangan dimainin. Siapa yang mainin? Biar rata di luka memarnya. Aduh, kenapa lubangmu gerak-gerak, Kit? Udah belum? Belum. Cepetan. Lu ngoles bool apa ngoles roti tawar? Lama amat. Kit, kok kamu ngaceng? Nggak tahu, jangan nanya. Aku tahu. Seketika tebing melepas tangannya yang membuat Bukit lega dan membuka bantalnya, mengintip tebing yang sedang senyum-senyum sendiri sembari meletakkan salep di lemari, juga mengambil kolor tipis untuk Bukit dan memakaikannya. Nih, pakai kolor aja, ucap tebing sembari tersenyum. Lalu Bukit memakai kolornya dan merasa malu. Ngapain lu senyum-senyum? Gak apa-apa. Dah, tidur. Ceklek, ucap tebing mematikan lampu dan memeluk Bukit seperti biasanya. Bing, bisa gak lu jangan peluk gue dulu malam ini? Kenapa? Aku gak bisa tidur kalau gak meluk kamu. Please, malam ini aja. Lo tidur di bawah ya? Atau gue yang tidur di bawah? Kenapa? Takut? Takut kenapa? Takut aja. Ya jelasin dulu, takut apa? Ya pokoknya malam ini aja, gue trauma sama kejadian semalam. Please. Ya, tebing mendekati Bukit, wajah keduanya dekat. Bukit deg-degan dan tebing sendiri menatap wajah Bukit yang dalam remang itu yang terlihat sorot mata yang memohon. Aku dalam keadaan sadar. Aku gak akan macam-macam. Pokoknya gue mau lo tidur di bawah, sementara waktu. Sampai kapan? Ya gak tahu. Sampai rasa trauma gue hilang. Kit, aku bukan penjahat. Aku temenmu. Aku jahat dalam keadaan di luar kendali. Dan malam ini aku dalam keadaan sadar dan bisa mengendalikan diri. Jadi aku gak mungkin melakukan hal yang di luar batas. Lagi pula, siapa juga yang nafsu sama kamu? GR. Ih, tega lo ya. Udah bikin pantat gue memar. Lo ngomong kayak gitu. Iya, sorry. Gak nafsu, desah lo sampai kedengeran tetangga. Dah, pokoknya malam ini lo tidur di bawah. Oke, gak masalah, ucap tebing mengalah. Lalu mengambil kasur lipat yang ada di dalam lemari, berikut juga bantal guling dan selimut, kemudian tidur meninggalkan Bukit yang tidur sendiri di atas ranjang. Keduanya sama-sama hening dan sama-sama saling diam. Jujur, tebing merasakan ada sesuatu yang aneh saat melihat lubang sahabatnya itu, dan masih kepikiran sampai sekarang. Sedangkan Bukit, entah mengapa Bukit masih belum tidur meskipun tebing sudah berada di bawah. Kit, emang kamu udah ngantuk? Ngantuk banget dari tadi kekenyangan. Dah ya. Wah. Ya, padahal mau minta gantian pijitin aku. Males, capek, ngantuk tahu, besok aja. Pagi-pagi bangunin gue ya. Atau enggak, besok malam dah gue pijit sampai puas. Pegelnya sekarang, kok mijitnya besok? Bodoh, gue capek. Dah, diem mulut lo. Kit, apalagi Bing? Sekali mulut lo ngoceh, gue jejelin salep tuh mulut ya. Cuma mau nanya, kamu besok mau dimasakin apa? Sup ramuan pengering pantat. Sup apaan tuh? Ya lo, aneh-aneh aja. Masak apa aja terserah lo, pasti gue makan. Udah tahu ngantuk, ganggu aja. Kapan gue tidurnya? Kit, diam ah. Kit, Bukit diam. Kit, Bukit menutup telinganya dengan bantal. Kit, bibir lo tadi enak juga, ucap tebing yang meski Bukit tak menjawab, namun sebuah senyum mereka terlihat mengintip di balik bantalnya. Kata-kata tebing malam ini bak obat mengalahkan salep yang menghilangkan rasa nyerinya. Namun, kata-kata tebing yang mampu menyembuhkan dan menghilangkan rasa perih di pantatnya itu, namun tak mampu menyembuhkan dan menghilangkan rasa horninya. Bukit senang saat melihat tebing begitu perhatian padanya dan bersikap gentle padanya. Bukit juga senang saat tebing jujur apa adanya, meski ada sedikit rasa penasaran dan membuat Bukit merasa belum puas. Seperti ada satu hal yang disembunyikan oleh tebing dari Bukit. Ah, entahlah, yang jelas Bukit sudah merelakan keperjakaannya direnggut oleh tebing sahabatnya sendiri. Jujur, sikap tebing lama-lama membuat Bukit semakin jatuh cinta saja.
Tapi sayang, ciuman tebing hanyalah ciuman palsu. Meski tebing melakukannya dengan sadar, namun ciuman tebing hanyalah sebuah ciuman sandiwara. Andai saja tebing melakukannya tanpa alasan dan karena keinginannya sendiri, alangkah senang dan gembiranya hati Bukit. Bing, tebing tak menjawab. Lo udah tidur ya? Tebing masih tak bersuara. Dan begitu Bukit menggeser tubuhnya mengintip tebing. Udah ngorok lo, Bing. Ya, Bukit pun menatap wajah polos tebing saat tidur. Dan pemandangan ini sudah biasa ia lihat. Namun meski setiap hari bersama, namun tak pernah bosan-bosannya Bukit menatap sahabatnya itu. Meski dengan mulut terbuka, namun tak mengurangi ketampanannya. Bing, jujur, lo tuh sebenarnya cowok terganteng yang gue punya. Meskipun punya dalam arti sahabat. Tapi lo tahu nggak? Lo tuh sebenarnya lebih tampan dari Beli Lembah, bahkan dari Lereng yang lo suka itu. Guenya aja yang nggak pernah mau ngakuin di depan lo. Tar, pala lo besar, songong. Tapi jujur, lo ganteng banget, Bing. Makanya gue cinta sama lo. Dan semenjak kita tinggal bersama, semakin besar rasa cinta gue. Dan rasanya semakin gak tertahan. Jujur, gue pengen ngakuin sama lo kalau yang gue mau itu lo. Tapi gue malu, gengsi, takut lo marah. Makanya gue gak mau ngomong dan cuma bisa diem-diem aja mendem di dalam hati. Jujur, gue juga gak suka kalau lo deket-deket sama Lereng. Please, buka hati lo buat gue. Sekalipun gue udah ngedapetin perhatian lo, dan sekalipun gue udah pernah ngerasain tubuh lo, meski dalam keadaan lo gak sadar, tapi kalau hati lo bukan untuk gue masih belum puas, Bing. Belum puas. Bukit mengulurkan jarinya dari atas ranjang, lalu menutup mulut tebing dan memainkan mulut tebing, membuka dan menutup bibir tebing dengan jarinya. Namun tebing tak bangun dan hanya sedikit bereaksi pindah posisi. Bukit benar-benar usil, namun jika tebing yang giliran susah tidur, giliran tebinglah yang mengusili Bukit. Keduanya sama-sama usil. Tak hanya membuka dan menutup bibir tebing, Bukit juga mengelus bibir bawah dan atas tebing secara bergantian. Ini ciuman kedua kita, Bing. Lo ingat first kiss kita beberapa hari yang lalu? Namun ciuman kedua ini bikin gue merinding. Bukit heran. Belum pernah ia merasakan sentuhan jari laki-laki di lubangnya. Apalagi mengingat pandangan mata tebing saat melihat lubangnya tadi. Rasanya lubang Bukit terasa gatal, terasa berdenyut-denyut. Ditambah batangnya yang tak mau turun sedari tadi, membuat tangan Bukit berhenti menyentuh bibir tebing. Dan tangannya kini berpindah, merogoh dan masuk ke dalam kolornya sendiri. Ya, Bukit colai sembari melihat bibir tebing yang masih terbuka. Hingga kemudian HP tebing berbunyi, tanda pesan masuk. Ganggu aja. Siapa sih? Lereng, ucap Bukit melepas batangnya, mengambil HP tebing dan membuka pesannya. Seketika ekspresi horny Bukit berubah menjadi ekspresi kesal saat membaca pesan Lereng. Kalau memang kamu gak ada apa-apa dengan Bukit, besok malam buktikan. Aku tunggu di villa. Sialan nih gigolo, gak ada henti-hentinya sih gangguin tebing. Gue balas nih. Tapi balas apa ya? Kalau gue balas yang aneh-aneh, ntar si tebing murka sama gue. Sorry, besok aku ada janji sama Bukit. Oke. Rasain tuh, gak usah urusin tebing. Urusin aja klien lo, dasar gigolo. Jangan cemarin tebing gue yang cakep dan polos ini dengan dunia hitam lo ya. Gue gak bakal lepasin tebing. Jangan sok kecakepan deh. Ya, meski emang lo jauh lebih cakep sih dari gue. Jangankan Lereng, Gunung aja lebih cakep dari gue. Pantas Beli Lembah mau kembali sama dia. Tebing aja mengakuinya, ngeledekin gue lagi. Kapan ya Bing, lo ngatain gue cakep? Perasaan gak pernah deh. Sekali aja lo muji gue, biar hati gue seneng. Yang ada ngatain mulu. Gangguin gue mau colai aja sih, tuh gigolo. Colai lagi Ya, Bukit yang kesal itu mematikan HP tebing, lalu tersenyum menatap tebing kembali dari atas ranjang dan kembali memasukkan tangannya ke dalam kolor. Sembari memperhatikan tebing yang masih dalam keadaan mulut terbuka itu,
Bukit lagi-lagi mencoba mengulurkan tangan kirinya, menyentuh dan meraba-raba permukaan dada dan perut tebing yang six-pack itu. Dan ketika telapak tangan Bukit baru saja menggenggam batangnya dan hendak menaik turunkannya, HP Bukit berbunyi. Beli Lembah menelponnya. Seketika Bukit urung colai. Karena jika dibandingkan dengan lereng, Bukit lebih memilih meladeni Beli Lembah daripada lereng si Gigolo itu. Apalagi Bukit merasa tak enak pada Beli Lembah. Meskipun Beli Lembah mengaku tak marah saat melihat tebing mencium Bukit. Bukit pun mengangkatnya dan mengobrol dengan suara lirih agar supaya tidak mengganggu tebing terbangun dari tidurnya. Di kos Beli Lembah. Di kos Beli Lembah sendiri, Beli Lembah masih duduk di depan kos sembari merokok dan menyeruput kopinya yang baru saja ia seduh. Sembari menunggu Bukit mengangkat teleponnya yang cukup lama belum diangkat-angkat. Hingga kemudian wajah Beli Lembah seketika sumringah saat Bukit mengangkat teleponnya. Dah nyampe kos? Baru mau tidur Beli? Beli kok belum tidur? Dibilangin Beli gak bisa tidur. Beli masih mikirin kamu. Gak tahu dari tadi susah tidur. Tenang aja, Gunung kalau udah tidur gak bakal bangun-bangun sampai pagi. Beli udah hafal gimana dia kalau tidur. Kamu sendiri gimana? Pasti lagi tidur ya sama tebing. Iya Beli, dia juga udah tidur kok. Besok jalan yuk. Sehari Beli gak jalan sama kamu rasanya kangen loh. Kan siangnya tadi udah ketemu, makan siang bareng. Memangnya Beli gak ada janji sama Gunung? Besok dia ada gathering sama teman-temannya. Beli gak ikut, orang gak diajak, masa mau ikut? Oh gitu, kita ke hotel ya? Kenapa? Masih ragu sama Beli? Bukan gitu Beli. Kalau masih takut, pelan-pelan aja. Gak usah masuk dulu, pemanasan dulu. Beli paham kok. Beli udah sering bertemu boti-boti baru yang belum pernah sama seperti kamu. Gimana nanti aja ya Beli. Kalau udah di hotel, jangan bahas sekarang. Gue jadi bingung. Oh ya, sorry loh. Maaf ya, kesannya gak sopan. Mungkin karena Beli udah gak sabar. Iya Beli, gue ngerti kok. Tapi jujur, gue takut kalau sampai Gunung tahu. Gak bakal, dia gak curiga sama kamu. Kamu tahu gak dia curiganya sama siapa? Siapa? Sama lereng. Jadi kita aman. Kok bisa? Ya, karena dia ngiranya kamu sama tebing. Chemistry kalian lebih dapet katanya. Jangankan Beli, Gunung aja berpikir kalau kalian ada hubungan. Makanya jangan bohongi diri sendiri. Jangan bohongi orang lain. Orang lain dapat melihat dan bisa merasakan bagaimana sikap kalian berdua. Tapi jujur Beli, kita gak ada apa-apa. Sumpah, tadi tuh cuma sandiwara. Karena Beli udah gak mau tahu alasan tebing nyium kamu. Ciumannya cuma sandiwara. Tapi hati seseorang mana kamu tahu. Kalian memang gak pacaran. Gak ada apa-apa. Tapi siapa tahu sebetulnya kalian saling menyukai. Kan gak ada yang tahu. Kalau gak kamunya yang suka sama tebing, tebingnya yang suka sama kamu. Gak tahu Beli, gue bingung. Gak usah bingung-bingung. Yang jelas besok kita staycation ya. Bing, tidur gak? Seketika Beli Lembah mendengar suara tebing. Dan sepertinya Beli Lembah mendengar tebing merapas HP dari tangan Bukit. Dan lupa mematikan tombol sampai terdengar suara keduanya. Bing, lo mau apa? Kamu bener-bener ya. Malam-malam masih aja ngalong sama cowok orang. Dasar gatel kamu ya. Harus dikasih pelajaran. Bing, jangan aneh-aneh lo. Pantat gue masih sakit. Bing, Bing. Gunung, kok bangun? Oh, ternyata Bukit orangnya. Nung, mau kemana? Kupikir hubungan kita akan baik. Nung, kupikir kamu masih seperti yang dulu. Nung, jangan kayak gitu. Duduk dulu ya, kita ngomong baik-baik. Aku sedih loh kalau kamu kayak gini. Kamu yang bikin aku kayak gini. Ternyata Lembah yang aku kenal dulu bukan Lembah yang sekarang. Gak apa-apa, mungkin ini sudah karmaku. Aku anggap ini sebagai penembus dosaku sama kamu. Dah ya, impas ya. Aku gak punya hutang perasaan sama rasa bersalah sama kamu.
Sekarang kita seri satu sama, ucap Gunung yang kecewa itu buru-buru memakai pakaiannya. Nung, tunggu dulu, biar aku jelasin sama kamu. Gak perlu, aku juga gak akan tanya kamu pilih aku atau bukit, karena aku sudah tahu jawabannya. Ternyata benar kata orang, balikan sama mantan sama dengan menjilat ludah sendiri. Dan aku sudah menjilatnya. Dan karena aku sudah menjilatnya, maka aku akan meludahkannya lagi. Dan gak akan aku ulangi kesalahanku yang kedua kali. Nung, aku bersumpah, aku gak akan kenal kamu lagi. Nung, maaf Nung. Ya, tali mantan yang sudah terikat lagi itu putus kembali.